Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fialita Distimukira Fitri dengan NIM 192231016 dari kelas Gizi 5A, di mana pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, yaitu dengan menggunakan metode FFQ ini, peneliti dapat menggambarkan pola konsumsi secara kualitatif, sekaligus menilai variasi dan kecenderungan individu dalam memilih makanan tertentu. Kemudian metode FFQ ini umumnya dipilih ketika ada dugaan bahwa suatu penyakit tertentu terkait dengan pola asupan makanan selama periode waktu yang cukup panjang. Namun, penting untuk dicatat bahwa metode FFQ ini tidak dirancang untuk menilai jumlah asupan gizi secara kuantitatif, melainkan lebih menekankan pada frekuensi dan pola konsumsi makanan. Kemudian, berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, dapat dipahami bahwasannya FFQ ini merupakan metode penting dalam penelitian gizi yang berfokus pada penilaian pola konsumsi makanan individu maupun kelompok dalam jangka waktu tertentu. Baik, berikut merupakan tabel dari analisis FFQ responden individu atau responden KSA. Baik, untuk analisisnya sendiri yaitu tercatat terdapat 26 item makanan atau minuman yang tidak pernah dikonsumsi. 26 item dikonsumsi 1 sampai 2 kali per bulan, 5 item dikonsumsi 1 sampai 2 kali per minggu, dan hanya 2 item dikonsumsi 3 sampai 6 kali per minggu. Sementara tidak ada makanan yang tidak dikonsumsi setiap hari. Hal ini menggambarkan bahwasannya sebagian besar jenis makanan dalam daftar makanan tersebut hanya sesekali dikonsumsi oleh responden. Kemudian untuk sebagian besar pola konsumsi responden termasuk kategori dominasinya jarang dengan skor tertinggi pada frekuensi 1 sampai 2 kali per bulan, sedangkan hanya 14% yang masuk kategori sering. Hal ini juga menunjukkan kecenderungan responden itu juga lebih banyak mengonsumsi makanan dengan frekuensi yang rendah. Kemudian untuk kelompok dengan skor tertinggi itu ada produk bakery, terus susu dan minuman susu, terus saus dan bumbu siap pakai, dan sedangkan minuman ringan, makanan ringan siap santap itu mendapat skor 20. Sebaliknya untuk skor rendah itu pada produk ikan, minuman, makanan cepat saji yang umumnya hanya dikonsumsi 1 sampai 2 kali per bulan atau per minggu, yang dimana dari analisis tersebut menunjukkan bahwasannya meskipun sebagian besar makanan dalam daftar makanan tersebut hanya dikonsumsi sesekali, responden juga memiliki kecenderungan lebih sering mengonsumsi produk olahan modern atau produk siap saji seperti itu. Nah, berikut merupakan analisis FFQ dari seluruh responden kelompok sebanyak 17 orang, yang dimana diketahui bahwasannya konsumsi tertinggi responden itu berasal dari produk produk seperti saus, terus bakery, terus serealia, terus minuman, susu, dan yang dimana juga konsumsi konsumsi sedang itu juga terlihat pada daging dan unggas, minuman bubuk, serta makanan ringan siap santap. Sedangkan untuk konsumsi terendahnya itu ada di produk ikan, produk pangan untuk keperluan gizi khusus, dan susu bubuk. Yang dimana dapat kita simpulkan bahwasannya pola konsumsi responden itu lebih didominasi oleh makanan-makanan olahan modern seperti saus instan, bakery, serealia, minuman, sedangkan konsumsi pangan segar seperti ikan dan susu bubuk itu masih sangat rendah. Yang dimana kemungkinannya karena mungkin lebih praktis, kemudian lebih gampang diperolehnya, serta pengaruh gaya hidup yang membuat makanan olahan itu juga lebih sering dipilih dibanding pangan segar yang memerlukan persiapan lebih. Kemudian berikut juga merupakan analisis FFQ dari seluruh responden atau kelompok, yang dimana dapat diketahui bahwasannya mayoritas responden itu menunjukkan pola konsumsi yang jarang dengan jumlah lebih dari 3/4 item berada pada kategori tidak pernah dan 1 sampai 2 kali per bulan. Sedangkan hanya sedikit juga makanan dikonsumsi mingguan dan konsumsi harian juga tidak ditemukan. Kemudian berikut merupakan data frekuensi konsumsi bahan makanan seluruh responden, yang dimana dapat kita ketahui dari tabel dan diagram batang berikut, yaitu eh, sebagian besar responden memiliki frekuensi konsumsi rendah pada hampir semua kelompok makanan. Sebaliknya, kelompok makanan olahan seperti produk bakery, makanan ringan, cepat saji, dan terutama saus dan bumbu instan itu justru lebih sering dikonsumsi, yang dimana hal ini juga mencerminkan kecenderungan responden memilih makanan praktis dibandingkan dengan makanan makanan segar. Nah, berikut merupakan data frekuensi konsumsi bahan makanan seluruh responden.
dengan diagram pie chart yang dimana dapat kita ketahui bahwasannya keseluruhan data dari konsumsi pangan responden itu menunjukkan hasil yang dominan berwarna merah yang menunjukkan bahwasannya sebagian besar makanan hanya dikonsumsi pada frekuensi yang jarang. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, pola konsumsi responden baik individu maupun kelompok itu didominasi dengan kategori jarang yang berwarna merah dengan jumlah frekuensinya yaitu 1 sampai 2 kali per bulan. Sedangkan untuk makanan-makanan yang relatif dipilihnya juga makanan-makanan instan dibanding makanan-makanan yang masih segar seperti itu. Yang dimana hal ini mencerminkan kecenderungan responden lebih memilih makanan olahan praktis dibandingkan makanan segar yang bernilai gizi tinggi. Dan untuk sarannya sendiri, yang pertama, responden sebaiknya meningkatkan konsumsi bahan pangan bergizi seperti ikan, susu, dan produk hewani lain untuk memperbaiki kualitas pola makan. Kemudian perlu adanya edukasi mengenai risiko kesehatan dari konsumsi berlebihan makanan olahan modern, sehingga responden lebih termotivasi memilih makanan sehat. Kemudian yang terakhir, pengambilan data sebaiknya dilakukan secara lebih luas dengan jumlah responden yang lebih besar agar hasilnya juga lebih representatif terhadap pola konsumsi yang ada di masyarakat. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam laporan praktikum kali ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.